Oke, sebelum ke pembahasan kali ini, gua ingin minta sama teman-teman semua, ini nih ya, gua punya masalah yang berhubungan dengan komputer nih. Selalu ada-ada aja tuh gua punya komputer nih, ibaratnya sering mati lah, sering bagaimana lah. Gua nggak tahu itu tiba-tiba biasanya komputer gua ini biasanya layarnya hitam gitu. Aduh, jadi bagi teman-teman yang jurusan komputer ataupun jurusan mana lah atau di SMK yang jurusan komputer gitu, tolong nih bagaimana caranya mengantisipasi tiba-tiba layar warna hitam nih. Aduh, hitam mulu gua. Oke, anyway, dan ya kembali lagi ke pembahasan kita kali ini. Dan seperti biasa, ya gua minta maaf karena lama upload. Hampir berbulan-bulan, Pak, gitu. Gua nggak bisa bilang ya malas atau gua nggak bisa bilang alasan kalau sibuk dan sebagai macam lah gitu. Gua ya malas tentunya dan seperti yang tadi ya kan. Ini laptop gua waduh sering menyala mati hitam terus nih nih layar gitu. Aduh. Hah, dan akhirnya laptop gue ini mungkin udah bisa diajak kompromi sampai saat ini layarnya masih belum hitam nih. Gua nggak tahu apakah nanti kedepannya akan mati nih layar gitu. Oke, di kesempatan kali ini Pak, gua akan membahas salah satu karakter yang ibaratnya cukup menarik dibahas ya kan. Sesuai dengan judul, gua akan membahas salah satu Easter egg ataupun Man of Mysterious gitu. Salah satu karakter yang sangat misterius di anime Toaru series, khususnya di Toaru Majutsu Index karena sampai saat ini kemunculannya ya masih belum ada gitu. Dia muncul ibaratnya udah memperlihatkan sedikit kayak ya postur sedikit tubuhnya lah di Toaru Majutsu Index di Genesis Testament volume 2 yang mengetahui seluk-beluk dari Kamijo Toma. Dia mengetahui rahasia Kamijo Toma seputar ingatannya yang hilang soal Misaki ya kan. Dan sempat menawarkan Kamijo Toma untuk kembali, maksudnya membantu Kamijo Toma untuk mengingat kembali ingatan dari Misaki gitu ya kan. Maksudnya dia bisa ingat lagi Misaki gitu. Sesuai dengan judul ya kan, gua akan bahas Aihana Itsu. Orang yang ibaratnya dia digadang-gadang adalah Esper level 5 peringkat 6 Academy City yang sampai sekarang masih belum tahu kekuatannya apa gitu. Informasi yang gua dapat dari eh, internet meskipun ya ini mungkin informasi yang cukup sedikit ambigu, yang katanya ternyata Ayahana Itsu adalah ya ibaratnya dia adalah salah seorang yang dimana katanya nih ya informasi yang saya dapat dari internet, dia yang membuat website urban legend yang ibaratnya yang semua Easter egg atau rahasia-rahasia Academy City itu biasanya dibocorkan di website tersebut. Dan pertama kali website itu muncul di Toaru Kagaku no Railgun season 1 kalau nggak salah di episode 4 waktu Misaka, Saten Ruiko dengan Kuroko sama siapa namanya itu Uiharu gitu kan lagi ngobrol di sebuah kafe gitu kan sambil membahas website yang dimana menceritakan semua kayak rahasia-rahasia Academy City gitu deh. Kalau memang itu adalah Aihana Etsu, gua masih belum percaya sih. Informasi seputar itu mah gua bisa saja kali. Untuk membuat website seperti itu ya semua bisa kali. Kayak Wiharu bisa saja membuat website seperti itu ya kan. Wiharu dan banyak orang gitu. Ataupun siapa itu yang Baba ya kalau nggak salah, yang Baba yang waktu itu yang di Toaru Kagaku no Railgun yang level 0 juga gitu. Bisa saja dia yang buat itu website. Aduh. Dan masih banyak Pak soal-soal Ayahana Itsu. Ibaratnya Ayahana Itsu ini ibaratnya salah satu karakter yang akan ibaratnya ya akan lebih menonjol kali ya kalau di apa ya yang ibaratnya dia harus muncul di saat-saat arc yang memang cukup untuk membuat dia
muncul gitu. Kembali lagi ya kan, itu salah satu informasi yang saya dapat dari internet yang katanya urban legend atau website urban legend yang Academy City di situ yang di Toaru series yang pertama kali muncul di Toaru Kagako no Railgun season 1 di episode 4 adalah adminnya adalah Aihana Etsu. Tapi menurut gua itu adalah informasi yang cukup ya ambigu gitu, sulit untuk dipercaya ya kan karena kita tahu kalau pemegang website itu masih sampai sekarang masih belum diketahui kali. Oke, kembali dan banyak spekulasi tentang Aihana Etsu atau banyak orang yang mengaku sebagai Aihana Etsu. Contohnya ada namanya karakter yang bernama Kano Shinka pernah mengaku sebagai Aihana Etsu ya untuk ibaratnya ya untuk bisa mengakses sesuatu gitu kan. Tapi sampai sekarang ya masih belum tahu gitu Aihana Etsu itu apa gitu sampai sekarang karena banyak esper yang mengaku sebagai Aihana Etsu sebenarnya sih. Karena kalau dibilang Aihana Itsu itu salah satu seorang esper yang ibaratnya GG, tapi sampai sekarang keberadaannya masih belum diketahui. Oh, gue ngomong apa sih? Putar-putar gitu. Oke, mungkin ini adalah salah satu teori juga yang gue udah rangkul. Ternyata orang satu-satunya orang gitu, bukan satu-satunya orang sih. Salah seorang yang tahu soal Aihana Etsu atau peringkat Esper level 5 peringkat 6 ini adalah Sokuho Misaki. Dia pernah mengatakan pada saat di Agi Chats Holation Art waktu Misaki pernah bilang kalau ternyata si peringkat 6 Esper level 5 itu pernah ikut terlibat dan mengatasi kerusuhan di Learning Core. Bagi teman-teman yang baca light novel pasti tahu dah insiden apa itu. Intinya ya itulah informasi yang gue biasa dapat sih. Dan banyak spekulasi ternyata eh, apa ya banyak spekulasi kalau Aogami Pierce itu adalah seorang yang digadang-gadang adalah Ayana Etsu. Ya itu masih spekulasi banyak orang sih. Kalau gue mah belum tahu gue gitu. Gue cuma ingin bahas doang apa yang gue dapat dari internet. Kalau seputar Aogami Pierce yang sebagai ibaratnya sebagai orang yang digadang-gadang dia adalah orang betul-betulan Aihana Etsu si Esper 5 peringkat 6. Sampai sekarang ya masih belum informasinya masih belum benar sih. Jadi ya mungkin ya karena kalau kita tahu kalau ternyata Aogami Pierce itu kan bagi teman-teman yang tahu nih ya yang maksudnya yang sadar gitu kan Aogami Pierce itu dijuluki sebagai trio idiot berbarengan dengan Kamijo Toma berbarengan dengan Tsuchi Mikado dengan dia gitu ya kan. Kita tahu kalau Tsuchi Mikado itu adalah seorang penyihir gitu, penyihir ibaratnya penyihir GG lah. Kamijo Toma ini ibaratnya dia punya kekuatan Imagine Breaker, belum ada lagi Invisible Thing dan masih banyak. Aogami Pierce ini masih belum diketahui nih, masih belum diketahui. Sampai sekarang kekuatannya dia itu masih belum memunculkan gitu ya kan, masih belum ada gitu. Informasi juga seputar levelnya masih belum ada. Di anime yang gua nonton selama gua nonton Toaru Majutsu atau Toaru series, gua tuh masih belum dapat kalau ternyata Aogami Pierce gitu gini. Ya mungkin teman-teman yang udah nonton Toaru Kagako no Railgun T yang episode 16 yang baru-baru udah rilis gitu ya kan, pasti lu udah tahu ya kan Aogami Pierce itu siapa gitu. Dia adalah Dream Ranked yang ibaratnya dijuluki sebagai Belau. Gue nggak tahu spesifikasinya bagaimana tuh karena ya lu tahu kan sendiri kalau lu udah nonton Toaru Kagako no Railgun T episode 16 pasti lu tahu lah siapa itu Aogami Pierce dan dia kadang-kadang adalah dia adalah si Blau Dream Ranked terkuat yang ibaratnya ya Dream Ranked gitu. Oppo gue bilang Oppo gitu. Gue tuh kalau ngomong selalu balik-balik gitu. Ya ibaratnya gitu deh. Aogami Pierce kalau dibilang ada yang bilang kalau dia adalah si Aihana Etsu, gue masih belum bisa menjawab gitu. Gue nggak bisa bilang dia adalah Aihana Etsu sampai sekarang. Meskipun di volume 2 Genesis Testament di Toaru Magus Index ayah ada scene yang dimana ada Aogami Pierce sama ada Kamijo Toma lagi ya berada di satu rumah sakit yang sama bahkan satu ruangan juga. Dan waktu kemunculan Aihana Etsu Aogami Pierce menghilang.
tidak ada tahu gitu, masih belum ada gitu, masih belum ada secercah bilang Aogami Pierce itu ibaratnya si Esper level 5 peringkat 6 itu masih belum ada gitu. Ya meskipun kalau ada kayak semacam bocoran seputar Ai Hanetsu yang ibaratnya mengarah ke Agame Pierce, ya tidak ada sih. Tapi siapa tahu teman-teman yang baca light novel ya kan, yang ada tahu sedikit tentang Agame Pierce ataupun di mana, karena informasi juga soal Agame Pierce ini masih sedikit gitu. Animnya saja masih hanya beberapa scene aja gitu yang dia muncul, yang beneran muncul Agame Pierce. Itu pun cuma sebagai karakter lawakan doang gitu. Aduh. Tapi ya semoga kalau memang Aogami Pierce itu adalah si Ayahana itu, gua harap ada satu arc yang dimana uh, Ayahana Aogami Pierce itu ibaratnya diperlihatkan gitu kekuatannya, karena begini teman-temannya, eh ternyata sebelum Kamijo Toma kehilangan ingatan untuk kedua kalinya, Kamijo Toma itu pernah bilang kalau Aogami Pierce itu sekuat dengan Misaka Mikoto. Nah, sekuatnya ini ibaratnya gua nggak tahu apakah memang sekuat dengan plur kekuatan ataupun sekuat karena hal yang lain gitu. Karena kalau memang Aogami Pierce itu sekuat dengan Misaka, mungkin dia memang benar-benar Esper level 5 peringkat 6. Tapi kalau dibilang cuma kekuatannya doang yang setara dengan Misaka Mikoto, gua masih ragu kalau dia itu sekuat level 5 sih. Karena di Academy City teman-teman, untuk mengukur seseorang, ibaratnya mengukur seorang Esper nih ya, meskipun daya hancur kekuatannya itu setara dengan Esper level 5, tapi kalau cuma diterapkan hanya satu kali doang, maksudnya satu konsep doang, itu masih belum dianggap sebagai level 5. Ibaratnya nih, lu tahu kan kalau umpamanya Misaka Mikoto kan gitu, contoh Misaka Mikoto itu kan bukan cuma listrik doang gitu, bukan cuma listrik doang, banyak aplikasi yang bisa dia lakukan dengan listriknya. Contohnya dia bisa membuat senjata pedang gitu waktu lawan Kamijo Toma pada saat episode 14, pada saat episode 4 di Toaru Kagaku no Railgun season 1 gitu kan. Misaka Mikoto pernah bertarung dengan Kamijo Toma gitu ya kan. Dia itu ibaratnya listriknya itu bukan cuma dia kuasai listrik doang, dia bisa mengaplikasikannya ke pasir gitu dan membuat sesuatu atau senjata dari pasir gitu, dari medan magnet gitu ya kan. Sama halnya dengan siapa ya kalau nggak salah, akselerator lah. Selain vektor ya kan, selain kekuatan vektornya dan kekuatan yang bisa terbang dan segala macam itu yang pakai sayap-sayap itu di belakang, kan dia punya perhitungan yang ibaratnya sangat akurat gitu. Ya meskipun sekarang akselerator mah udah melemah gitu. Karena ya waktu dia ditembak di kepala ya gitu, sekarang pakai alat lagi dia di leher gitu. Ya, itulah yang bisa saya simpulkan ya. Mungkin teman-teman ada yang tidak suka dengan pembahasan gua kali ini karena ya gua juga bingung bagaimana cara untuk menjelaskan Ayahana Itsu. Karena informasi seputar Ayahana Itsu maupun siapa ke Aogami Pierce ke atau siapa ke yang digadang-gadang sebagai Esper level 5 peringkat 6, sampai sekarang informasinya ya masih belum gua tahu gitu. Dia si Ayahana Itsunya ya muncul di Toaru Majutsu Index Genesis Testament doang di volume 2 gitu. Itu pun masih ya secercit sosoknya doang, belum flur satu badan dia. Jadi informasi seputar Hanetsu ini ya masih belum diketahui. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya kan? Mungkin ada teman-teman yang tahu soal si Aihana Etsu ini. Siapa tahu ada yang ibaratnya udah sampai ke volume berapa, karena kalau mau jujur nih teman-temannya, gua masih stuck di Genesis loh. Masih di New Testament, gua masih di New Testament volume 4. Jadi pasti ada yang bertanya, "Lo kok lu bisa tahu spoiler-spoiler yang bagian Genesis Testament?" Ya, karena gua dapat dari internet sih. Dari grup Facebook maupun di Instagram dan segala macam. Aduh, jadi itu adalah salah satu bacotan gua, dan ya mungkin kedepannya ya akan lebih ngebacot lagi gitu kan.
Ya, sekian dulu dari podcast kali ini. Please like and share-nya dan jangan lupa follow gue dengan cara subscribe. Aktifkan notifikasinya jika ya eh, kalian ingin update ataupun tahu kalau kapan gua update gitu ya kan di channel YouTube gua. Dan mungkin gua sedikit bilang kalau gua minta maaf kali ini karena pembahasan kali ini mungkin akan sedikit membuat kalian bingung sih. Karena gua juga bingung untuk menjelaskan Aihana Itsu ini gitu. Karena ya informasi seputar Aihana Itsu masih kurang, Pak, gitu. Masih kurang gua. Karena ya gue juga masih stuck di Genesis lagi gue bilang New Testament gitu. Gue masih stuck di like novel New Testament volume 4 dan masih belum kelar gitu ya kan, untuk apa ya, ibaratnya belum selesai baca gitu ya kan. Dan juga teman-teman, siapa tahu nih ya, adakah website yang memang ibaratnya website like novel yang subtitle Indo gitu. Karena gua baca yang full Inggrisnya itu gua bingung banget gitu kan. Gua aduh, bahasa Inggris gua itu kadang-kadang itu agak-agak sengklek teman-teman ya. Jadi harap dimaklumin ya. Dan ya mungkin itu sekian dari podcast kali ini. See you the next video. Bye bye.